Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bidiniha wal muhafadzati ala kiyaniha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi aqidati tauhid wa tanzih wa amara bit ta'ah wa hassa ala tahalli bi akhlaqil islamil aliyah wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa atiuhu haqqal ita'ah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan jatah umur kepada kita, dan umur itu kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillah setelahnya kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita melanjutkan dengan kajian Jumat Maghrib yang insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, datangnya Bapak Ibu sekalian dari rumahnya masing-masing ke tempat yang Allah muliakan ini, yakni Baitullah, rumah Allah ini adalah salah satu wasilah kita, salah satu sarana kita Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah mudahkan, karena tidak setiap orang diberikan kemudahan oleh Allah, ya, untuk berangkat mendengarkan kajian, itu tidak setiap orang Allah berikan hidayah, Allah mudahkan. Makanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kemudian dia duduk di masjid yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu Allah, maka kata Allah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian pada malam kali ini adalah membawakan tema hidup berkah dengan Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita mengetahui hidup berkah dengan Al-Quran, kita harus mengetahui ta'rif, pengertian apa itu berkah. Al-barakah, ma huwal barakah. Para ulama memberikan tafsir bahwa berkah itu adalah az-ziyada fil khair. Jadi kita selalu bertambah
dalam kebaikan, selalu istiqomah, kontinuitas berada dalam kebaikan. Di dalam menjalani rumah tangga, suami sama istri sering akurnya ditimbang berantem. Suami dengan anak, ayah dengan anak, lebih kebanyakan akurnya daripada berantem. Jadi seseorang menginginkan keberkahan di dalam berkeluarga, keberkahan di dalam tempat kerjanya, maka Allah memberikan solusi. Seperti apa? Jikalau ingin hidup kita berkah, jikalau ingin hidup kita senantiasa ada dalam kebaikan-kebaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin di dalam menjalani hidup ini mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka akrablah dengan Al-Quran. Maka jadilah ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Karena setiap masalah yang kita hadapi, baik di dalam lingkungan, di dalam berumah tangga, atau di tempat kerja, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Permasalahannya adalah kita mau mempelajarinya atau tidak. Kita paham, meyakini bahwa Al-Quran, mengimani bahwa Al-Quran adalah Al-Kitabu Al-Munazzalu ala Muhammad Al-Muta'abbad bitilawati. Maka salah satu kiat-kiat untuk menggapai hidup berkah dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, senantiasa bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena setiap bacaan yang kita baca, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Allah akan berikan pahala yang berlipat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Walaupun bacanya kita terbata-bata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, satu huruf aja, harfan min kitabillah, falahu hasanah, Allah catat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu hasanah itu, satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kita bukan membaca alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi ketika baca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baca bismillah saja kita itu udah mendapatkan 19 huruf. Lalu untuk apa sih kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari setiap bacaan Al-Quran? Ya, di dalam surah Hud 114 Allah katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Maka hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan itu, itulah yang akan yudhibnas sayyi'ah, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, tidak mungkin satu huruf cuma Nun
nun, segitu dah. Enggak. Kita menghafalnya diulang-ulang. Setiap satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'ah, yang akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi akrabkanlah kita dengan Al-Quran. Akrabkanlah keluarga kita dengan Al-Quran. Di masjid, di rumah, makalah isilah dengan tilawatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Demi Allah, keberkahan akan datang kepada rumah yang dimana di sana dibacakan Al-Quran. Bahkan yang namanya setan, ya, setan dasim itu setan yang suka berada di rumah, ya, khusus. Jadi setan dasim itu, ya, dalam hadis dikatakan, jadi dia itu setan yang khusus di rumah. Tugasnya apa? Pertama, bikin keluarga jadi berantakan, berantem gitu, bawaannya panas. Kemudian, ya, bagi anak-anak yang mendiri atau kita itu lebih asik dengan handphonenya, lebih asik dengan bacaan chattingannya daripada membaca Al-Quran. Itu tugas dasim. Karena di sana ada setan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan pernah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan pernah menjadikan rumahmu kuburan, kata Rasulullah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, atau ayat-ayat Allah. Coba evaluasi, coba introspeksi Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita, seminggu ini atau sehari ini, ya, dari pagi sampai sekarang ini, lebih banyak baca Al-Qur'annya atau lebih banyak pesan di handphone, baca pesan di handphone? Silakan muhasabah masing-masing. Tidak perlu menyalahkan, muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana hidupnya mau berkah? Bagaimana keberkahan hidup akan datang bila kita jauh dari Al-Quran? Karena orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, demi Allah, dia pasti akan akrab dengan Al-Quran. Pak Ustadz, saya mah bacanya masih terbata-bata. Gimana ya? Belum lancar, malu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran, kata Rasulullah, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang Allah muliakan. Tapi bagi orang yang masih belajar membaca Al-Quran, jangan pernah berlari dari Al-Quran, jangan pernah gengsi, jangan sampai malu. Apakah kita malu di hadapan orang-orang sekarang atau malu di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita tentang umur kita? Fima aftah, dipergunakan untuk apa ketika di dunia? Makanya alhamdulillah di Darussalam ini setiap Senin, Selasa, Rabu ada program maghrib mengaji. Kenapa? Untuk memfasilitasi siapa yang belum bisa tahsin Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan pernah malu, bacalah Al-Quran. Malu tidak dibawa ke akhirat, tapi yang
harus kita malu ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di akhirat nanti. Karena demi Allah, kita itu minallah, dari Allah. Apapun harus kita lakukan fillah lillah, karena Allah, di jalan Allah. Karena suatu saat, mau yang kaya, miskin, pintar, enggak, ya, ilallah, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan kita memang lelah Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Enggak ada yang enggak capek di dunia ini. Wahai manusia, kata Allah, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu lelah, engkau itu capek, ila rabbika, di dalam menuju Tuhanmu. Jadi ini, ya, panjang umur itu hakikatnya jatah umur kita berkurang. Kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Enggak ada yang enggak capek, belajar capek, bekerja capek, ngelamun pun capek. Tapi capek-capek itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu yang pertama, di dalam rangka menggapai hidup berkah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap saat, setiap waktu, ya, di mana saja silakan. Tapi kalau kita biasanya membaca Al-Quran di handphone, biasanya baca Al-Qurannya selembar, begitu ada pesan, fokusnya ke pesan di handphone. Bacalah Al-Quran, karena setiap bacaan yang kita baca, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, Allah akan berikan pahala yang berlipat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Walaupun bacanya kita terbata-bata, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, satu huruf aja, harfan min kitabillah, falahu hasanah, Allah catat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu hasanah itu, satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kita bukan membaca alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi ketika baca alif lam mim, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baca bismillah saja kita itu udah mendapatkan 19 huruf. Lalu untuk apa sih kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari setiap bacaan Al-Quran? Ya, di dalam surah Hud 114 Allah katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Maka hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan itu, itulah yang akan yudhibnas sayyi'ah, menghilangkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, tidak mungkin satu huruf cuma nun segitu dah, enggak. Kita menghafalnya diulang-ulang, setiap satu hurufnya Allah berikan 10 kebaikan Bapak Ibu sekalian. Dan kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'ah, yang akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi akrabkanlah kita dengan Al-Quran, akrabkanlah keluarga kita dengan Al-Quran, di masjid, di rumah. Makalah isilah dengan tilawatul Quran, bacaan-bacaan Al-Quran. Demi Allah, keberkahan akan datang kepada rumah yang dimana di sana dibacakan Al-Quran. Bahkan yang namanya setan
ya, setan dasim itu setan yang suka berada di rumah, ya, khusus. Jadi setan dasim itu, ya, di dalam hadis dikatakan, jadi dia itu setan yang khusus di rumah. Tugasnya apa? Pertama, bikin keluarga jadi berantakan, berantem gitu, bawaannya panas. Kemudian, ya, bagi anak-anak yang mendiri atau kita itu lebih asik dengan handphonenya, lebih asik dengan bacaan chattingannya daripada membaca Al-Quran. Itu tugas dasim. Karena di sana ada setan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan pernah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan pernah menjadikan rumahmu kuburan, kata Rasulullah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, atau ayat-ayat Allah. Coba evaluasi, coba introspeksi Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita, seminggu ini atau sehari ini, ya, dari pagi sampai sekarang ini, lebih banyak baca Al-Qur'annya atau lebih banyak pesan di handphone, baca pesan di handphone? Silakan muhasabah masing-masing, tidak perlu menyalahkan, muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana hidupnya mau berkah? Bagaimana keberkahan hidup akan datang bila kita jauh dari Al-Quran? Karena orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, demi Allah, dia pasti akan akrab dengan Al-Quran. Pak Ustadz, saya mah bacanya masih terbata-bata, gimana ya? Belum lancar, malu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajrani. Orang yang pandai membaca Al-Quran, kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang Allah muliakan. Tapi bagi orang yang masih belajar membaca Al-Quran, jangan pernah berlari dari Al-Quran, jangan pernah gengsi, jangan sampai malu. Apakah kita malu di hadapan orang-orang sekarang atau malu di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita tentang umur kita? Fima aftah, dipergunakan untuk apa ketika di dunia? Makanya alhamdulillah di Darussalam ini setiap Senin, Selasa, Rabu ada program maghrib mengaji. Kenapa? Untuk memfasilitasi siapa yang belum bisa tahsin Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan pernah malu, bacalah Al-Quran. Malu tidak dibawa ke akhirat, tapi yang harus kita malu ketika kita bertemu dengan Allah, ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di akhirat nanti. Karena demi Allah, kita itu minallah, dari Allah. Apapun harus kita lakukan fillah lillah, karena Allah, di jalan Allah. Karena suatu saat mau yang kaya, miskin, pintar, enggak, ya, ilallah, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan kita memang lelah Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Enggak ada yang enggak capek di dunia ini. Wahai manusia, kata Allah, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu lelah, engkau itu capek, ila rabbika, di dalam menuju Tuhanmu. Jadi ini, ya, panjang umur itu hakikatnya jatah umur kita berkurang. Kadihun ila rabbika kadhan famulaki.
Nggak ada yang nggak capek, belajar capek, bekerja capek, ngelamun pun capek. Tapi capek-capek itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu yang pertama, di dalam rangka menggapai hidup berkah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Ya, di mana saja silakan. Tapi kalau kita biasanya membaca Al-Quran di handphone, biasanya baca Al-Qurannya selembar. Begitu ada pesan, fokusnya ke pesan di handphone. Ajarkan anak-anak kita sejak dini untuk membaca Al-Quran. Coba kita ngajarkan anak kita surat Al-Fatihah saja, ya. Karena ketika kita sholat nggak sah kalau kita nggak baca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tidak senantiasa membaca Fatihatul kitab, umul kitab, yakni Al-Fatihah. Setiap kita ngajarkan kepada anak kita surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu dibaca oleh anak kita, tiap hurufnya itu pahalanya itu mengalir kepada kita. Kalau bisa ayahnya yang ngajarin, jangan guru ngajinya. Jadi marilah kita senantiasa akrabkan kita dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Paksa. Selagi Allah masih belum ngasih kesibukan dan belum Allah cabut nikmat kita. Coba sekarang, udah mulai tua, mulai banyak yang kerasa. Ya, mau ngaji matanya sudah mulai kurang penglihatannya, kaki banyak yang terasa. Sebelum Allah cabut nikmat semuanya, maka pergunakanlah ya mata kita untuk senantiasa akrab membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, senantiasa mengkaji Al-Quran. Ya, kalau Ibnu Umar dulu untuk belajar Al-Fatihah saja, ya, sahabat Rasulullah itu sampai 7 tahun, belajar surah Al-Baqarah 7 tahun. Karena para sahabat itu kadang gak mau berpindah ayat, ya, sebelum ayat ini dipahami dan diamalkan. Jadi bukan sekedar uji kehafalan saja, tapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu dia amalkan. Berani menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan berani mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Salah satu contohnya adalah di dalam mengkaji Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Sekarang kadang kita masalah beda pendapat furu'iyah dengan sesama muslim itu sampai berani berantem, bermusuhan. Padahal jelas di dalam Al-Quran, kalau kita tahu isinya Al-Quran, Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu saudara. Allah gunakan katanya pakai innama itu adatul hasri, kosornya kosor madaji, izati dalam bahasa Arab dikatakan idopi majazi, itu adalah untuk mengkanter, menghilangkan bahwa sewaktu-waktu seorang muslim ini saya akan jadikan teman. Kalau mukmin ini satu pendapat dengan saya, satu persepsi dengan saya, satu bendera dengan saya. Tapi seorang mukmin saya akan jadikan musuh, saya akan jadikan lawan. Ketika tidak satu madhab dengan saya, tidak satu persepsi dengan saya, tidak satu bendera dengan saya, maka Allah langsung mengkantar, innamal mu'minuna ihwatun, mukmin itu hanya saudara, tidak pantas kamu jadikan musuh, haram kamu jadikan lawan. Jadi kadang kita tidak mau mengkaji, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Bahkan ketika kita terjadi saling ejek, ya, saling caci, padahal itu sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat ayat selanjutnya 11, 12, 13 itu kan Allah memberitahukan tentang karakter manusia, sifat manusia yang tidak disadari dengan karakternya itu bisa membuat ukhuwah, persatuan yang sudah tertanam, yang sudah terpatri itu bisa menjadi berantakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kaji Al-Qur'an. Kaji Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit kita baca. Beda tilawah sama qara'a yaqra'u sama tala yatlu tilawatan itu beda. Kalau qara'a yaqra'u itu hanya sekedar membaca. Tapi tala yatlu tilawatan itu dia membaca sambil mengkaji, mempelajari. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fima min indih. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam suatu masjid. Nih, berkumpul dalam masjid ini. Apa yang dia lakukan? Yatsluna kitaballah wa yatadarasahu. Dia baca Al-Qur'an, dia baca ayat-ayat Allah. Ya, kemudian dia kaji isi dari ayat-ayat Allah. Maka kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepadanya sakinah, Allah turunkan kepadanya ketenangan. Jadi kalau udah di masjid itu tenang, yang tadinya nggak bisa tidur kalau di masjid itu bisa tidur, ya, susah tidur kalau ke masjid itu insya Allah tidur. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran. Bahkan wahaffathumul malaikah, dan dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Ya, didoakan oleh malaikat. Bapak Ibu sekalian menunggu waktu sholat, kan ini mau nunggu waktu sholat Isya juga. Maka malaikat mendoakan ketika seseorang menunggu waktu sholat dan dia dalam keadaan suci, apa yang didoakan malaikat? Allahummarhamhu, ya Allah berikan rahmat, berikan kasih sayang kepada orang itu. Waghfir lahu, dan Allah ampunilah segala dosanya ya Allah. Jadi marilah sama-sama sedikit demi sedikit, ya, jangan pernah kita malu untuk belajar Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Yang terpenting kita belajar, kita kajian itu adalah bagaimana supaya setelah dari kajian ini bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah semangat kita kepada Allah, dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan setelah kajian itu hanya untuk sebatas setelah pulang dari sini dibawa debat dengan istri, debat dengan orang lain. Tapi fungsinya kita mendengarkan kajian bagaimana supaya kita lebih ma'rifatullah, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih memahami ayat-ayat Allah, ya, supaya hidup kita itu berkah. Kemudian senantiasa Bapak Ibu sekalian hafalkanlah Al-Quran, ya. Ini juga tugas kita, walaupun sudah yang udah sepuh itu kan, hafalkan Al-Quran pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Karena setiap tadi sudah dikatakan, setiap kita mengucap satu huruf saja, amma yatasaalun, terus saja amma
Terus itu berapa huruf kita ulang-ulang dan itu pahala. Kalaupun belum hafal-hafal, Allah masih sayang kepada kita. Kita belum hafal ini ya, An-Naba belum hafal, diulang-ulang, Allah sayang. Terus karena setiap huruf yang kita baca itu kan dapat pahala, Bapak Ibu. Beda dengan baca koran. Ya. Maka ajarkan, hafalkan Al-Quran, terutama ajarkan juga anak-anak kita. Jangan sampai kita bangga gitu kan, mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu-ilmu, misalkan ilmu umum, bukan berarti gak boleh, tapi lebih prioritaskan Al-Quran dulu. Karena insya Allah dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa ya, ilmuwan di Islam pun, dulu saya belajar Tarikhul Ulum ya, Tarikhul Ulum, salah satunya seperti Ibnu Sina itu kan, semuanya itu hafal Quran dulu. Yang pakar dalam kedokteran, ilmu fisika, Arabi, semuanya itu hafal Quran. Dan insya Allah orang yang hafal Quran, kata Imam Ali rahimahullah, min daqiqil fahmi, insya Allah otaknya juga cerdas. Kita jangan sampai kalah dengan seorang anak. Seorang anak ya di Mesir namanya Muaz, usianya 4 tahun, matanya buta. Ya abati, wahai ayahku, gitu kan, ajarkan kepadaku Al-Quran. Jadi seorang anak ini, Muaz ini, usianya 4 tahun, matanya buta, ingin diajarkan Al-Quran oleh ayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya mengajaklah dia belajar Al-Quran kepada seorang syekh ya, yang mana jarak dari rumahnya itu ke tempat syekhnya itu 20 kilometer. Dan setiap perjalanan diperdengarkannya Al-Quran, dan ayahnya nggak hafal. Lama-lama kemudian seorang anak itu akhirnya diwawancarai oleh seorang reporter dari Kuwait. Ya Syekh Mu'ad, wahai Mu'ad, karena dia menghormati Syekh Mu'ad itu karena dia udah hafal Quran, paham. Seandainya engkau minta kepada Allah dan Allah pasti mengabulkan permintaan engkau, maka apa yang kau minta kepada Allah? Maka Mu'ad menjawab, seandainya saya berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah, maka saya akan minta 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, saya mohon kepada Allah supaya mata saya tetap buta. Kenapa? Karena dia takut dengan dibukakannya mata keterbukaan, maka dia dekat dengan maksiat kepada Allah dan seluruh hafalannya hilang. Yang menarik yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, permintaan Mu'ad, seandainya saya bermohon kepada Allah dan saya dikabulkan oleh Allah, maka saya memohon kepada Allah, seandainya saya tidak cukup bekal untuk menghadap Allah, maka saya mohon ya Allah, jadikan hafalan Quran ini untuk bisa meringankan siksamu di akhirat nanti. Seorang anak kecil 4 tahun buta mata masih memikirkan bagaimana dia menghadapi pengadilan Allah, pengadilan yang sebenar-benarnya, pengadilan yang seadil-adilnya. Bayangkan dengan kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan anggota yang sempurna, anggota badan yang sempurna. Kadang sampai sekarang pun kita masih malas membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Mau berapa tahun lagi Allah mengasih umur, kesempatan kepada kita?
Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Maka pergunakanlah waktu yang Allah berikan untuk senantiasa mengajarkan Al-Quran. Anak-anak kita didik dengan Al-Quran. Sejak dini ajarkan anak-anak kita supaya akrab dengan Al-Quran. Di zaman medsos ini kan kita tahu, di Jawa Barat saja ya, di dalam berita itu viral bahwa banyak rumah sakit jiwa itu dipenuhi oleh anak-anak. Anak-anak yang apa? Yang anak-anak yang kecanduan handphone, gadget. Ya. Anak-anak yang kecanduan handphone, bahkan di Tasikmalaya itu saya lihat itu, jadi dia itu main sendiri, nggak ada handphonenya, dia sendiri aja ini. Dan tanda-tandanya ketika bapak ibu larang, ya, anak yang asik main gadget itu pasti marah. Makanya sejak dini ajarkan. Dan dilalatul hal afsah min dilalatil maqal. Nah ini, kita memberikan contoh yang baik itu lebih tajam, kata afsah min dilalatil maqal, daripada kata-kata. Misalkan, nak ngaji nak, bapaknya malah pegang handphone. Ayo ngaji tuh, ada guru ngaji, ibunya masih asik main dengan handphonenya. Ya, makanya dilalatul hal afsah min dilalatil maqal. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, untuk menggugah supaya kita cinta dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, sebenarnya banyak keutamaan-keutamaan, ya. Bagaimana kita ketika akrab dengan Al-Quran, Allah sebut kita sebagai ahlin, keluarga Allah. Inna lillahi ahlina, gitu kan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Di dunia ini Allah mempunyai keluarga, yakni ahlul Quran wa khassatuh, yakni Al-Quran, orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran. Karena segala permasalahan kita Bapak Ibu sekalian, demi Allah silakan, semuanya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Masalahnya ini, solusinya ini, masalahnya ini, solusinya, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Karena Allah telah jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai syifa. Sejak 14 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW, ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, dan tidak akan pernah luntur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bacalah Al-Quran, iqra wartaqi, fa inda manzilaka inda akhir surat taqra'uha. Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah, ya, warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir suratin taqra'uha. Jadi semakin Bapak Ibu sekalian, semakin banyak Al-Quran, demi Allah semakin Allah berikan sakinah. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan berikan sakinah, ketenangan ke dalam hidup kita. Coba praktekkan aja. Seminggu sekarang kita azam, ya. Besok dari mulai malam ini perbanyak membaca Al-Quran. Harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan. Tidak cukup niat saja. Niat deh, tadi Ustadz bilang ini. Tapi kan begitu jalan itu setan itu udah bisikin lagi. Inna syaitana yahduru ahadikum fi syai'in min kulli sya'ni. Jadi terus begitu keluar tuh udah dibisikin lagi setan. Ada aja, ya, halangan, ada aja acara. Tapi fokus untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, ya, di rumah sama istri bareng, akrab, baca Al-Quran. Gak apa-apa, gak usah takut malu. Ayahnya misalkan belum bisa baca, istrinya udah bisa, gak apa-apa. Saling mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nara,
tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Gak usah malu lah, gak usah gengsi, karena gengsi itu gak dibawa ke akhirat nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Pelajari isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran. Karena sekarang itu kan sudah jelas, terjemahnya sudah ada. Sekarang udah ada Al-Quran terjemah, kalau dulu kan belum. Sekarang udah ada Al-Quran terjemah, tafsirnya sudah banyak. Mau tafsir Jalalain, Al-Marogi sudah diterjemahkan sekarang. Ibnu Katsir semuanya sudah diterjemahkan. Ya, walaupun beda baca terjemahan, tapi yang penting isinya kita amalkan atau tidak. Insya Allah dengan kita sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran, ya, dengan kita mempergunakan waktu mengisi sisa umur kita dengan akrab dengan Al-Quran, Allah akan senantiasa berikan kemudahan jalan hidup kita, keluarga kita, sampai nanti bertemu dengan Allah di surganya nanti, berkumpul kembali insya Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian ini, karena Rasulullah biasanya kalau mengakhiri kajian itu membaca hamdalah kamaratul majlis, dan Rasulullah pun sering berdoa lalu diaminkan oleh para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la tada' lana danban fi maqamina hadza illa ghafartah. Ya Allah, jikalau di antara kami ada dari rumahnya membawa dosa, membawa kesalahan-kesalahan, ya Allah, maka jangan Kau biarkan tinggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, yang dari rumahnya ke sini membawa kegelisahan hidup, ya Allah, membawa permasalahan-permasalahan ini, maka jangan Kau biarkan, ya Allah, kecuali dia tinggalkan tempat ini Engkau telah berikan ketenangan, ya Allah. Wala yasiran wala asiran illa yasartah. Ya Allah, jikalau dari rumahnya masing-masing mereka membawa kesempitan hidup, ya Allah, ekonominya sempit, ya Allah, keberkahannya kurang, ya Allah, maka berikanlah kemudahan setelah keluar dari tempat ini, ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, jikalau di antara kami, ya Allah, diberikan oleh Engkau sakit, diberikan Engkau kurang sehat lahir dan batin, maka janganlah Engkau biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali telah Engkau sembuhkan penyakit lahir batin kami, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang mempunyai hutang, ya Allah, hutang piutang, maka jangan biarkan mereka meninggalkan tempat ini kecuali Engkau mudahkan, ya Allah, untuk membayarnya, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami yang pernah kami lakukan, ya Allah, baik kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, ya Allah. Tubtu ilaik, ya Allah, jadikan saat ini saat ampunan dari segala kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, kesalahan dosa-dosa kami, ya Allah, kesalahan-kesalahan dosa keluarga kami, ya Allah, anak istri kami, ya Allah. Allah, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan jikalau kami belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Berikan kesehatan kepada orang tua kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah.
Terima iman Islamnya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, dan tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan hukum kami, jangan siksa kami jikalau kami tersalah dan berdosa ya Allah. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Sayangi kami ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran untuk bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Mereka amanah yang suatu saat harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami menjadi malapetaka kami di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada anak-anak kami yang sedang belajar ya Allah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami putra-putri solih solihah, para penghafal Al-Quran ya Allah, yang bisa memakaikan khullatul karamah, mahkota kemuliaan, hubbatul karamah, jubah kemuliaan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan sisa umur kami sisa yang selalu ada dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kami pasti mati ya Allah, kami pasti menghadap kepadamu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami adalah akhir hayat yang husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.